Oke, yang rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah materi yaitu kesetaraan kalor mekanis sebagai tugas pembuka praktikum fisika. Kami dari kelompok 52 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Faris Akil Rasyad, lalu ada Dita Mahafsa, lalu ada Siti Cahyaning Putri, lalu ada Naufal Fadurrahman Rofi. Landasan teori yang kami gunakan pada materi ini yaitu yang pertama, tenaga dalam bentuk mekanis biasanya dinyatakan dalam joule, sedangkan dalam bentuk panas dan dinyatakan dalam kalori. Yang kedua, setara kalor mekanik yaitu kesetaraan energi mekanik dengan energi lain dalam bentuk panas atau kalor. Yang ketiga, hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dirubah bentuknya. Lalu landasan teori yang berikutnya, yang keempat, kalor adalah merupakan transfer energi dari suatu benda ke benda kedua yang temperaturnya lebih rendah. Yang kelima, kalor sangat mirip dengan kerja. Untuk membedakannya, kalor didefinisikan sebagai transfer energi yang disebabkan oleh perbedaan temperatur. Sementara kerja ialah transfer energi yang tidak disebabkan oleh perbedaan temperatur. Yang keenam, bunyi hukum Joule, yaitu pembentukan panas per satuan waktu berbanding langsung dengan kuadrat arus. Landasan teori yang berikutnya, yaitu yang ketujuh, bunyi asas Black, yaitu pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Berikutnya akan dijelaskan oleh Siti. Berikutnya percobaan Joule. Air dalam sebuah kontainer yang terisolasi diaduk dengan pengaduk bermotor, dan ternyata setiap derajat kenaikan suhu air secara konsisten disebabkan oleh kecepatan pengadukan yang tertentu pula, sehingga terdapat kesetaraan energi mekanis dan panas. Di sini terdapat gambar sebuah alat yang digunakan oleh Joule untuk percobaan, yang yaitu sebuah kontainer yang berisi air yang terisolasi, dan di sini juga terdapat termometer untuk mengukur suhu dan pengaduk bermotor. Berikutnya ada contoh perubahan energi mekanis dengan sebuah cara tertentu. Energi mekanis bisa menghasilkan energi panas, dan energi panas dengan sebuah cara tertentu, energi panas bisa menghasilkan energi mekanis. Perubahan ini akan terus berputar dari energi panas menjadi energi mekanis, dan sebaliknya energi mekanis akan menjadi energi panas. Jumlah 1 Joule sama dengan 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Berikutnya akan dijelaskan oleh Naufal. Rumusan dasar kesetaraan kalor mekanis sama dengan W per Q dengan satuan Joule per kalori. Dan selanjutnya energi kalor sama dengan M kali C kali delta T dengan satuan kalori. Dan yang terakhir adalah usaha mekanis dengan rumus F kali S dengan satuan Joule atau Newton meter. Sejarah
Percobaan yang cukup teliti yang pertama kali dilakukan untuk menentukan hubungan antara tenaga mekanis yang hilang dengan panas yang dihasilkan dilakukan oleh Joule. Joule menggunakan suatu alat di mana suatu beban ketika jatuh dapat memutar bagian lain di dalam bejana yang berisi air. Besarnya tenaga mekanis yang hilang dihitung dari beban yang tinggi tempat ia jatuh. Sedangkan banyaknya panas yang timbul dihitung dari banyaknya massa air yang naik temperaturnya karena menerima panas mekanik tersebut. Kesetaraan kalor mekanis dapat dihitung dari persamaan dengan Pi kali D kali K kali N dibagi dengan M kali C kali delta T, di mana D adalah diameter silinder tembaga dengan satuan M, K adalah gaya total pada sistem dengan rumus K sama dengan W kurangi Fs dengan satuan N, W adalah gaya berat beban dengan satuan N, Fs adalah gaya gesek pada sistem dengan satuan N, dan N adalah banyak putaran silinder. Dan M adalah massa silinder 510 kurang lebih 10 gram. C adalah kapasitas panas dari silinder tembaga 0,092 kalori per gram derajat Celcius. Dan delta T adalah T akhir dikurangi T awal dengan satuan derajat Celcius. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ditama. Contoh, teori yang melandasi tentang tara kalor mekanik yaitu hukum Joule dan asas Black, di mana suatu bentuk energi yang lain seperti energi listrik dapat diubah menjadi panas atau sebaliknya. Sehingga dikenal dengan adanya kesetaraan panas energi listrik atau mekanik. Turbin uap merupakan suatu penggerak mulai yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Di dalam slide tersebut terdapat 3 contoh. Yang pertama, setrika, yang kedua, cooling tower, dan yang ketiga adalah PLTU. Setrika listrik adalah alat yang digunakan untuk melicinkan atau menghaluskan pakaian agar terlihat lebih rapi setelah dicuci dan dikeringkan. Setrika listrik pada dasarnya memanfaatkan perubahan energi listrik dari listrik menjadi panas. Energi panas itulah yang kemudian kita manfaatkan untuk menghaluskan permukaan pakaian yang kusut. Sistem kerja setrika listrik adalah dengan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Perubahan bentuk energi tersebut dihasilkan oleh rangkaian listrik yang memiliki hambatan cukup besar. Untuk contoh yang kedua yaitu cooling tower, perpindahan kalor melalui pembakaran batu bara yang diserap oleh air lalu dilepaskan ke udara. Untuk contoh yang ketiga, PLTU. PLTU sendiri adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar terutama batu bara dan minyak bakar serta MFO untuk startup awal. PLTU menggunakan fluida kerja air uap yang bersirkulasi secara tertutup,
Siklus tertutup artinya menggunakan fluida yang sama secara berulang-ulang. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi. Yang kedua, energi panas atau uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Dan yang ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Dan yang terakhir yaitu catatan. Perubahan panas menjadi sebuah energi mekanis tidak mungkin terjadi 100%. Pasti terdapat panas yang terbuang ke lingkungan. Hal ini tercantum pada hukum termodinamika yang kedua. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.